Kasih naik ada kelirumologi. Ya, silakan kelirumologi. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam, Adis. Ya. Selamat malam, Bang Kelirumologi. Ini nama Anda kok sangat cetar membahana ini, kelirumologi. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Saya di titik keraguan-raguan dari seorang muslim. Di titik keraguan-raguan. Di KTP apa? Ya, di KTP Islam. Di KTP Islam. Sudah mulai ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Sudah ingin meninggalkan agama, lebih tepatnya. Sudah lebih ingin meninggalkan agama. Iya. Ini mantap ini, memang yang dari wajahnya ini orangnya agak keren, begitu ganteng, begitu memang sudah banyak ini yang ingin meninggalkan agama Islam ini, saudara-saudara. Ya, gimana Bang? Kenapa Anda ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Silakan, Bang. Terlepas dari Islam ya, aku berbicara secara eksplisit. Menurut aku semuanya itu tidak ada yang masuk akal gitu, karena semua itu hanya bersifat konsekuensi semata gitu, rasa takut aja yang ditunjukkan gitu. Termasuk itu sebenarnya itu cerita agama Islam, Bang. Itu cerita di dalam agama Islam, karena Anda sudah ditakut-takutin kalau Anda nggak sholat, Anda nggak begini-begini, tangan Anda nggak gini, terus tangan Anda nggak cuci-cuci, terus Anda nanti akan jalan di rambut dibelah 7, begitu ya, betul kan? Nah ini Anda sangat dipengaruhi oleh agama Islam ini. Kalau Anda baca Bible, Anda pelajari agama Kristen, nggak ada Bang kayak begitu, Bang. Ya, baik. Buat di agama Tritunggal sendiri juga buat aku kurang masuk di akal ya, dari konsepnya. Ketika tiga jadi satu jadi tiga, dan menebus dosa, bahkan para umatnya itu memilih-milih kalau yang menguntungkan di perjanjian lama dipakai, kalau nggak menguntungkan dipakainya yang baru doang gitu. Itu tapi gini Bang ya. Tapi gini, memang kadang-kadang kalau Anda dengar dari orang, Anda itu tidak akan mendapat jawaban yang memuaskan, atau Anda tidak mendapat apa sebenarnya yang disebut Kristen itu. Tapi kalau Anda mempelajari agama Kristen, pasti Anda mendapatkannya, Bang. Oke, kita bahas lain lah, Bang. Kita bahas ini. Kalau kita baca dalam Injil, kita baca dalam Taurat, itu setiap nabi-nabi yang diutus itu dilengkapi oleh yang namanya mujizat sebagai tanda bahwa dia itu seorang nabi. Jadi nabi itu nggak asal ngaku-ngaku tuh saya nabi itu, terus maka serahkanlah hartamu kepada saya, bukan gitu Bang. Atau saya adalah nabi maka perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya, nggak begitu. Nah, tanda-tanda kenabian di dalam Bible, di dalam Taurat maupun dalam Injil, itu adalah berupa mujizat, berupa tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan betul-betul mengutus dia. Nah, ketika saya membaca agama Islam, mempelajari agama Islam, ini tanda kenabian kok jadi tompel, gimana nih Bang? Kalau itu kan balik lagi ya, tergantung siapa yang memaknai ya. Tadi suaranya Ustadz yang jenggotan itu ya, Khalid Basalamah atau Khalid Basalamah ya, mungkin dia kan terlalu kalau buat orang-orang yang di netizen tuh bilangnya terlalu kanan gitu. Atau gimana gitulah. Jadi jadi selama Anda jadi muslim pernah ketemu nggak ini bahwa tanda kenabian itu tompel di bahu? Oh enggak, aku belum pernah dengar narasi gitu sih. Berat ini saudara ini. Tapi gini bang. Intinya Bang. Ya, mukjizat itu kan kalau dalam literatur Arab itu kan artinya melemahkan, Bang Edis. Bukannya sesuatu yang malah keajaiban gitu. Ini kalau literatur Arab ya. Aku tidak percaya akan kemampuan kekuatan si sang nabi gitu.
Nah kalau dalam Kristen berarti sama, meminjam istilah mukjizat juga atau gimana? Ya, jadi memang begini Bang, banyak terjemahan-terjemahan di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia ini yang mengambil istilah-istilah Arab begitu. Makanya seperti kata-kata Arab atau bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Arab kemudian masuk ke dalam Bible itu begitu loh. Tapi intinya begini Bang, bukan itu yang kita bahas. Intinya gini, bahwa kalau Tuhan mengutus para nabi itu tanda bahwa dia itu diutus Tuhan itu adalah mujizat atau perbuatan ajaib. Gitu kan? Nah, sedangkan di dalam agama Islam kok bisa tanda kenabian itu berupa tompel? Dari mana jalan ceritanya gitu loh. Ya, mungkin ada literasi atau yang dibaca ya sama orang yang mengatakan seperti itu, ya aku no comment juga gitu kan, no comment juga. Oke lah, tapi mungkin karena abang sudah, ini artinya abang sudah nggak sholat lagi? Sudah nggak sholat lagi, intinya sudah nggak percaya lagi agama Islam ya? Semua agama sih kayaknya aku nggak percaya. Iya, masalahnya gini Bang, abang kan di KTP kan Islam, jadi jangan bilang nggak percaya, karena waktu abang Islam pun abang udah nggak percaya agama lain gitu loh. Ini saya Bang, saya Kristen, saya kan nggak percaya agama lain, saya nggak percaya Islam, ya kan, saya nggak percaya agama-agama lain begitu kan. Nah, makanya Anda lebih berhak begitu mengatakan bahwa Anda itu tidak percaya agama Islam karena di KTP Anda Islam gitu. Nah, apa yang membuat Anda itu akhirnya tidak percaya dengan agama Islam? Ya, karena basicnya agama itu ya semuanya sama gitu, menjanjikan reward, menakut-nakuti, sama sesuatu yang tidak dapat dibuktikan gitu. Apapun, semua agama tuh arahnya ke sana kalau buat aku. Itu agama Islam, Bang. Kalau kan Kristen juga dijanjikan surga, kekekalan gitu-gitu juga kan pasti. Bang, di dalam agama Kristen itu berbicara bagaimana Tuhan ya, dia itu mengatur bagaimana seseorang itu menjadikan Tuhan itu mengendalikan hidup dia, menghadirkan kerajaan surga itu ke tengah-tengah bumi gitu loh. Makanya ketika Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, doanya itu dibilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi supaya manusia ini menjalankan keinginan daripada Bapa di surga itu, bagaimana hidup itu begitu loh. Seperti ya, itu Bang. Kalau di dalam agama Islam memang seperti Anda, kalau Anda disiksa kan gitu. Bahkan kalau Anda meninggalkan yang begini-begini itu lebih berat siksanya daripada Anda berzina. Lebih baik Anda berzina daripada Anda tinggalkan yang begini-begini, betul? Iya, di Kristen juga maksudnya aku juga nemu banyak denom ya di Kristen ya, ada yang ada yang bilang Jesus only atau ada yang bilang Father only. Terus mereka pun satu bendera tapi kok juga saling sama kayak Islam lah intinya. Berarti kan sama-sama nggak akur nih pada dasarnya. Harusnya ada juga nih rukun Kristen, bukan rukun Islam doang nih. Makanya aku pikir sama-sama sama-sama saling mencari kebenaran gitu. Pada dasarnya kan subjektif semua, nggak ada yang objektif gitu. Tapi Bung Edis nih aku lihat sangat berusaha mengobjektifkan kepercayaan Bung Edi sendiri gitu, tanpa objektifkan keyakinan Bung Edi sendiri gitu. Halo? Padahal kan kebenaran itu sangat subjektif. Gini Bang, saya belum bisa ngobrol panjang lebar gini karena abang itu belum mempelajari agama Kristen. Kita nggak boleh membicarakan sesuatu yang kita itu tidak punya pemahaman tentangnya di dalam begitu. Iya. Lanjut Is. Coba aku mau dengar dulu narasi Kristen kayak gimana sih maksudnya tentang agama itu. Kristen itu bukan agama Bang. Jalan mengikuti gitu ya. Iya. Hasilnya Bapa di surga gitu-gitu. Surga itu bukan sebuah tempat yang jauh di luar sana. Surga itu bagaimana keadaan bahwa Bapa di surga itu memerintah. Kalau dalam agama Anda surga itu kan di tempat yang di luar, jauh di sana kan begitu kan? Itu surga menurut agama Anda. Seperti itu, betul?
Ya, terus kalau Edi sendiri menyiarkan apa ya, bahasanya siar berarti lah ya, mengenalkan gitu, mengabarkan Bible tujuannya apa? Gimana? Terus Bung Edi sendiri nih mengabarkan Bible atau mensiarkan Kristen itu tujuannya apa berarti? Tujuannya supaya teman-teman itu mendengar kebenaran, terutama kepada orang-orang yang selama ini ditipu atau selama ini digembar-gemborkan isu yang tidak benar gitu loh. Berarti benar kan, membuat kebenarannya di situ paling objektif sendiri gitu. Bener dong? Objektif. Sebentar. Iya. 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 Maaf ya, Jadi gini, jadi maksudku gini Bang, coba Anda ceritakan dulu tuh. Anda ini kan waktu Anda Islam, Anda pernah nggak percaya sama agama Kristen? Kalau percaya sih enggak ya, cuman Nah iya makanya nggak heran saya kalau Anda tidak percaya agama Kristen, Anda tidak percaya agama-agama lain. Nah yang saya tanya apa yang membuat Anda tidak percaya agama Islam gitu? Coba. ya kan tadi udah dijawab nih, kali ketiga aku jawab berarti ya. Karena isinya itu rata-rata ketakutan dan mengiming-imingi atau meng-reward sesuatu. Iya, isinya itu kurang lebih. Dan aku lihat fenomena itu juga cukup sama atau cukup bias di agama yang lain, termasuk yang agama yang dipercaya ini gitu. Itu begitu. Oke lah, saya hargai itu teman-teman.